Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Gilbran Farm. Di sini saya akan berbagi pengalaman ataupun berbagi cerita bagi teman-teman semua yang berternak breeding untuk menghindari penyakit matitis. Matitis selama ini menjadi momok para peternak-peternak breeding. Salah satunya pengalaman yang saya dapat di kandang saya untuk menghindari matitis, karena matitis itu sangat rentan sama kematian. Dalam arti kalau sudah matitis ya biasanya paling potong, larinya kan ke situ. Jadi untuk menghindari itu ada beberapa hal yang harus ditanggulangi. Contoh salah satunya untuk menghindari matitis ialah jangan, kalau kambing bunting, jangan sering-sering diambil susunya, diplotot, katakanlah dicek ini bunting apa tidak. Kan kalau kebuntingan yang paling gampang itu ngeceknya kan lewat susu. Sebenarnya kalau kita cek lewat susunya itu rawan sekali. Karena apa? Di sana itu ada cairan putih, yang namanya bening, lengket. Itulah yang dinamakan cairan gembok. Cairan gembok itu untuk menutupi supaya bakteri tidak masuk ke dalam susu. Seandainya nanti bakteri itu masuk ke dalam susu, otomatis akan menjadi matitis. Nah, matitis itu bisa terjadi dikala mau beranak. Sudah waktunya mau beranak, katakanlah bunting 4 bulan, itu sudah bisa terjangkit matitis. Karena gini, kalau kambing itu sering diambil susunya waktu dikala bunting, waktu nanti sebenarnya kan gini, kambing itu kalau bunting sudah besar, dia itu kan tidur itu biasanya ujung puting kambing itu terbuka. Nah, kalau di kandangnya itu kotor, bahkan kandangnya itu tidurnya di bawah, itu nanti akan ada bakteri yang masuk ke dalam puting melalui lubang susu. Nah, disitulah yang akan menimbulkan matitis. Nah, maka dari itu kalau jenengan nanti punya kambing yang bunting, jangan sering-sering dicek lewat putingnya. Karena apa? Kalau sering-sering dicek lewat putingnya, kita ambil susunya yang susu yang itu. Ya teman-teman semua, kalau untuk istilahnya mengatasi supaya nanti tidak terjangkit matitis, salah satunya jangan sering diperas, dicek kebuntingannya lewat puting susu. Itu yang kedua, kambing yang sudah bunting tua, katakanlah usia kebuntingan 4 sampai 5 bulan, taruhlah di tempat yang bersih. Karena apa? Karena kambing itu kalau tidur, kalau yang sudah bunting tua, puting susunya itu akan buka kalau dia tidur. Nah, buka itu bakteri akan masuk. Nah, disitulah yang harus diantisipasi supaya kambing itu nggak kena matitis di situ. Jadi diusahakan tempatnya selalu bersih. Ya juga harus dicuci. Yang penting jangan sampai ada kotoran-kotoran di situ terlalu banyak. Nah, makanya saya menyarankan kalau bikin kandang itu sebenarnya yang bagus ya kandang panggung, supaya nanti kambing-kambing itu tidurnya juga nyaman di situ. Terus segi kesehatannya juga bagus di situ kan gitu. Makanya hindarilah hal-hal itu tadi yang saya terangkan di depan, masalah untuk menghindari matitis itu. Kalau sudah terjadi matitis? Kalau sudah terjadi matitis itu ada 2 macam. Matitis kalau yang susunya itu sudah merah membiru, itu sudah susah diobati. Karena katakanlah kalau orang ya kanker payudara akut, intinya seperti itu. Sudah stadium banyak itu kalau yang sudah membiru itu. Tapi kalau yang belum membiru, cuman mengeras, itu masih bisa diobati. Contoh salah satunya dipel dulu pakai air hangat. Kalau bisa ya pakai air, direbusin sirih, itu direbus jadi satu, dipel, dibersihkan dulu. Kalau pagi diperah pelan-pelan, dikeluarkan yang kental itu, dikeluarkan, dibersihkan.
Nah, itu nanti bisa mencegah terjadinya matitis di situ. Jadi kalau punya kambing habis nyapih, contoh habis nyapih, kalau susunya besar itu diambil, jangan dibiarkan saja. Kalau nanti dibiarkan saja itu juga bisa menimbulkan matitis. Jadi susunya diperah sampai mungkin 1 minggu setelah penyapehan itu diambil susunya, dibuang ataupun diminum juga enak untuk kesehatan itu. Yang penting kita rawat susunya itu, karena matitis itu sangat berbahaya sekali. Bahkan itu menjadi momok peternak-peternak breeding. Di situ kambing yang mahal kena matitis dan sebagainya. Jadi untuk perawatan khususnya itu salah satunya awal satu, jangan sering-sering dicek lewat puting susu di kehamilan. Yang kedua, kasihlah tempat yang bersih di waktu kambing sudah menjelang kelahiran. Kalau susunya sudah besar gitu kan, dikasih tempat tidurnya yang bersih. Terus yang ketiga, nanti kalau sudah lepas sapeh ataupun habis nyapeh, kalau susunya besar itu diambil, dibersihkan. Setiap hari dibersihkan, diambil. Nah, nanti setelah itu untuk langkah berikutnya dikasih betadin, dicelupke betadin, dimasukkan ke dalam betadin. Nah, itu untuk menghindari supaya kambing itu tidak kena matitis. Mungkin penjelasan dari saya sekian dulu. Ini channel saya Gilbran Farm yang baru. Saya minta tolong subscribe-nya teman, supaya nanti kita bisa berkelanjutan untuk kita berbagi ilmu di bidang peternakan melewati YouTube channel saya Gilbran Farm. Mungkin saya tutup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.